Oke, hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis terkait dengan KCL atau Kirchhoff Current Law, hukum Kirchhoff terkait tentang arus listrik. Kita akan pelajari bahwa sesungguhnya kalau kita punya misalnya sebuah rangkaian sederhana seperti ini, saya buat sebuah rangkaian sederhana yang rangkaian itu ada hambatannya dan saya buat lagi sederhana. Oke, kemudian saya beri nama misalnya ini adalah rangkaian titiknya 2 gitu ya, titik pertemuannya ini adalah rangkaian R1, ini adalah R2. Apa yang berusaha dijelaskan oleh rangkaian Kirchhoff? Rangkaian Kirchhoff menjelaskan bahwa arus yang masuk intinya adalah sama dengan arus yang keluar. Ya, kalau kita lihat pada titik percabangan ini bahwa titik percabangan ini terkait dengan arus listrik karena dia tidak bercabang, maka arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Dari mana kita bisa lihat masuk dan keluarnya? Nih, kita fokus kepada titik merah yang telah saya berikan. Seperti itu. Ya, di mana titik merah ini kalau misalnya ada arus yang masuk di sini karena akibat terjadi perbedaan potensial, ya. Mungkin saya gambar di ininya aja kali ya, di titik ini. Oke, kita sebut saja ini sebagai I1, ya. Maka dia akan mengalirkan sama dengan I2. Ya, artinya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka kalau kita bilang persamaan hukum Kirchhoff sendiri, maka kita dapat tuliskan bahwa sungguhnya I1 sama dengan I2. Tuh kayak gitu ya. I1 sama dengan I2. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Lalu bagaimana kalau titiknya ini saya tambahkan lagi rangkaiannya? Saya akan tambahkan sebuah rangkaian nih di tengah sini. Oke, sorry kurang bagus. Saya gambar ulang. Oke, ini udah ada gambarnya. Saya ganti spidolnya, kasih merah kali ya. Ini adalah R3. Ya. Maka ini arus masuk. Kalau kita bilang titiknya, saya anggap aja titik ini adalah titik keluar. Ini adalah I3. Nah, karena sekarang titiknya sudah mulai berubah, saya menambahkan sebuah titik pada R3, maka apa yang terjadi dengan arus? Maka sebagaimana dikatakan oleh hukum Kirchhoff pertama bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka kalau kita lihat mana arus yang masuk? Ya, arus ini masuk. Kalau dari masuk keluarnya dari mana, Pak? Kita lihat dari titiknya ya, Nak. Nah, dari titik ini mana yang masuk, mana yang keluar? Kalau yang masuk itu adalah arus yang arahnya mengarah masuk menuju ke titik. Contohnya adalah I1. Dia mengarah ke titik. Sedangkan titik I2 ini mengarah keluar titik. Maka kita anggap bahwa arus listrik itu tempatnya adalah ke keluar. Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama, maka artinya I1 sama dengan I2 ditambah I3. Oh, ini tinggal ditambahin aja ya. I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Itu kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya saya kasih angka, misalnya ini saya kasih angka misalnya harus I1 di sini ngalirnya adalah misalnya 8 ampere. Kemudian ngalir ke sini adalah 2 ampere. Ya kan? Berapa arus yang keluar pada I3? Berapa? 6 ampere. Karena arus yang masuknya 8, harus kemudian yang keluarnya adalah 2 dan 6. Ya, kalau kita gunakan persamaan matematis, ya gampang lah ya. Misal I1 yang ditanyakan misalnya tadi adalah I3. Gitu ya. Maka kita buat persamaan yang di sini pakai persamaan yang ini, kita dapatkan berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Yang ditanya adalah I3. Maka kita buat manipulasi persamaannya, maka I3 sama dengan I1 dikurang I2, dimana I1 adalah 8 dan I2 adalah 2 ampere. Maka 8 kurang 2 adalah 6 ampere. Kurang lebih begitu untuk persamaan solusi matematisnya. Saya akan membuat sebuah simulasi lagi. Saya mungkin akan membuat garis dulu. Oke, ini saya geser sedikit biar agak ada space. Saya akan membuat sebuah simulasi sederhana lagi. Bagaimana kalau misalnya saya punya sebuah rangkaian lagi nih, Pak? Saya nggak pakai hambatannya ya. Saya gambar misalnya ada sebuah rangkaian kayak gini. Wah, kurang lurus ya. Saya ganti mode dulu biar lurus, biar enak dilihat.
Oke, storage-nya udah penuh. Oke, itu kayak gitu. Oke, kita punya berapa nih? 4. Saya tambah satu lagi deh, 5. Gitu ya. Sini kemudian saya buat rangkaian. Ini ada ngarik ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke dalam, ke dalam. Ini ada titik. Ini saya sebut sebagai I1. Ini ada I2, I3, I4 dan I5. Ini adalah sebuah rangkaian ya. Bagaimana kalau misalnya diketahui adalah I1, I2, I3 dan I4 itu besarnya sama. Besarnya adalah 1 ampere. Maka yang ditanyakan adalah berapakah besar I5? I5. Berapakah besar I5? Ingat ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oh, saya lupa tuliskan itu ya. Bahwa intinya adalah saya buatkan sebuah notasi matematisnya biar memudahkan bahwa arus yang masuk, jumlah arus yang masuk Iin harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke gitu ya. Ini saya geser sedikit biar agak ke tengah. Oke, ini saya kotakin biar nggak kemana-mana. Oke, sorry, agak kurang bagus. Oke, ini adalah rumus dari hukum Kirchhoff yang pertama. Kita lanjut lagi bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kalau kita lihat di grafik ini, kita akan dapatkan bahwa semua arusnya adalah masuk ya. Oke, nggak apa-apa, tinggal kita tulis aja. Berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Saya gunakan mode yang lain. Ini bukan mode untuk menulis. Sama dengan I out gitu ya. Karena dia semuanya pada menuju titik, maka semua titiknya berarti masuk ya. Berarti I-in-nya itu adalah kita jumlahkan semua. I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 ditambah I5. I-out-nya berapa? 0 ya, karena tidak ada titik yang keluar. Lalu gimana cara nyarinya? Ya berarti kan kita tahu bahwa I1, I2, I3, I4 itu sama ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ditambah I5. Kita nyari I5 sama dengan 0. Kita dapetin 4 ditambah I5 sama dengan 0. Saya geser dulu. Kita akan dapatkan berarti I5 sama dengan berapa? Min 4 ampere. Loh, kok Pak ini hasilnya adalah min 4? Nah, kenapa hasilnya min 4? Artinya kalau hasilnya dia adalah min 4, maksudnya adalah I5 ini artinya I5 di sini hasilnya adalah min 4. Nah, kenapa dia min 4? Artinya arah arusnya sebenarnya ini berlawan dengan arah arus yang kita duga. Kita duga bahwa arusnya masuk, maka kita dapatkan di sini arusnya apa? Hasilnya apa? Negatif. Nah, kalau dia hasilnya negatif dalam rangkaian arus listrik, artinya arus dugaan atau arus yang ada tertera pada ini mengalami arah yang berkebalikan dengan arah arus yang kita tetapkan awal. Maka seharusnya I5 ini tidak mengarah ke dalam tapi mengarah keluar, yaitu besarnya adalah min 4 ampere. Baik, itu adalah hukum Kirchhoff terkait dengan arus listrik. Kita diskusi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.